Pemirsa, CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pagayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya merupakan penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Pemirsa, ini merupakan gambar terbaru yang dimiliki oleh tim iNews. Dalam rekaman CCTV nampak Arya Daru Pagayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat, Senin malam pada 7 Juli 2025 lalu. Pemirsa, tidak ada gerak-gerik aneh ataupun mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamar. Kemudian pada pukul 23:34 waktu Indonesia Barat, korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke dalam kamar kos. Namun pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa terbaring di dalam kamarnya. Saat ditemukan, pria asal Yogyakarta itu dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi dan juga 2 CCTV guna mengungkapkan misteri tewasnya korban. Pemirsa, kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pagayunan meninggalkan misteri. Kondisi jasad mendiang Arya yang mengenaskan terlilit lakban menimbulkan pertanyaan publik terkait penyebab kematian diplomat yang dikenal cerdas dan rendah hati tersebut. Dan pemirsa, berikut rekan Bayu Pradana akan menyampaikan kepada Anda fakta kematian Arya Daru Pagayunan yang telah dirangkum iNews dan berikut ini. Silakan Bayu. Baik, terima kasih Yasmin. Dan pemirsa, memang kejadian ini menimbulkan banyak sekali misteri dan juga pertanyaan di tengah publik. Dan jasad Arya Daru Pagayunan ini ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada pagi hari. Tepatnya di indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat, pemirsa. Dan penemuan jasad Arya ini dimulai dari kecurigaan penjaga indekosnya karena korban tidak terlihat dalam beberapa waktu. Nah, saat kamar indekos dibuka, jasad Arya ditemukan dalam posisi mengenaskan dengan kepala dan mulut terlilit lakban. Ya, pemirsa, berikutnya adalah ini fakta berikutnya di mana kamar dari Arya ini ternyata terkunci dari dalam. Dan juga ditemukan tidak ada tanda-tanda pembobolan ataupun pintu yang rusak. Kemudian juga polisi menyatakan tidak ada barang milik Arya yang hilang. Kita beralih ke fakta berikutnya, pemirsa. Nah, ini meskipun tadi fakta-fakta ini menunjukkan adanya bukti-bukti non-kriminal dari penyebab kematian Arya, meski demikian dari CCTV juga ada beberapa fakta lainnya. Ini menyebabkan bahwa pihak kepolisian ini belum menutup kemungkinan bahwa adanya mungkin penyebab lainnya selain tadi kemungkinan-kemungkinan yang non-kriminal tadi. Di antaranya yaitu adalah dari CCTV tadi terlihat korban ini melakukan aktivitas yang normal. Di antaranya korban membuang sampah, kemudian juga korban ini makan di dapur umum, dan juga korban ini sempat menyapa penjaga kos di malam hari sebelumnya. Dan berikutnya, kita beralih ke fakta berikutnya, di mana meskipun tidak ada tanda kekerasan pada korban, namun polisi menemukan adanya sidik jari, pemirsa, yang menempel di bagian lakban. Nah, ini juga menjadikan pertanyaan lainnya. Dan kemudian polisi juga memeriksa sejumlah saksi dari adanya kasus ini. Baik, kita ke fakta berikutnya, pemirsa. Di mana sosok mendiang Arya memang bukan orang sembarangan, pemirsa. Di mana Arya ini dikenal berprestasi dan juga sebagai pribadi yang menyenangkan. Dan Arya juga seringkali dilibatkan dalam misi-misi penting seperti evakuasi WNI dari Iran dan juga
Turki. Dan meski demikian, Kemlu meminta publik untuk tidak berspekulasi. Berikutnya, pemirsa, mendiang Arya juga memiliki riwayat sejumlah penyakit. Nah, kemudian juga ini nantinya polisi akan memadukan keterangan saksi dan juga hasil autopsi, sehingga pemirsa dari fakta-fakta yang ada ini masih didalami oleh polisi dan juga akan mencari lebih lanjut kira-kira apa yang menyebabkan kematian dari Arya yang merupakan diplomat yang memang ternyata sering dilibatkan dalam misi-misi terkenal atau misi-misi penting ini. Dan juga ada beberapa kemungkinan, maksud kami, diantaranya apakah kematian ini disebabkan oleh bunuh diri ataukah kecelakaan ataukah kejahatan terselubung. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya. Dan hingga kini polisi pemirsa masih menyelidiki kematian diplomat muda Arya Daru Pagayunan di Menteng, Jakarta Pusat. Tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk menentukan penyebab kematian korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Pagayunan menyisakan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan publik. Polres Jakarta Pusat melakukan olah TKP bersama Pusiden Mabes Polri di Guys House Gondia, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu yang didapat dalam olah TKP ini adalah sidik jari Arya dari lakban yang melilit Arya. Selain itu, kamar korban menggunakan sistem penguncian digital berbasis kartu akses sehingga hanya Arya sendiri yang memegang akses tersebut. Proses penyelidikan penyebab kematian Arya Daru pun hingga kini masih dilakukan. Saat ini tim penyidik tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, ya. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri, kan gitu. Polisi juga telah memeriksa 5 saksi, yaitu istri korban, rekan korban, penjaga kos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Dari Jakarta Pusat, Roni Stone Sanjaya iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira. Setelah mendapat tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban, yakni Kompol Y dan juga Ibda H. Sementara 1 lainnya merupakan wanita berinisial M, teman salah seorang tersangka. Polisi menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan juga tersinggung karena korban sempat menggoda dan juga merayu teman wanita salah seorang tersangka. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi.
Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang anak di bawah umur digugat kakeknya dalam perkara sengketa tanah. Sang anak digugat oleh sang kakek atas tanah warisan yang didapat dari almarhum ayahnya. ZI, siswa kelas 5 SD digugat oleh kakek dan neneknya sendiri dalam sengketa tanah yang merupakan peninggalan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Diketahui, tanah yang menjadi objek sengketa telah lama ditempati oleh ZI bersama sang ibu, almarhum ayahnya Suparto, dan kakaknya. Setelah ayahnya meninggal dunia, sekitar 1 tahun lalu, sang kakek melayangkan gugatan terhadap tanah tersebut. Ya, sidang pertama sudah berlangsung, yaitu di tanggal 2 Juli 2025, akan tetapi pihak tergugat 3, dalam hal ini ZI, tidak hadir di persidangan sehingga sidang ditunda dengan agenda pramediasi, yaitu menunggu kelengkapan para pihak yang akan dilakukan di tanggal 16 Juli 2025. Inti persoalannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait dengan sebidang objek tanah yang disengketakan antara penggugat dengan para tergugat. Tindakan sang kakek dan neneknya tersebut disayangkan oleh sejumlah pihak. Dia sangat disayangkan, kenapa kakek sama nenek kok tega banget sama saya, sama adik saya, sampai perkara ini melambung tinggi sampai tergugat di Pengadilan Indramayu. Meski disayangkan banyak pihak, namun hingga kini gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Indramayu masih dalam proses persidangan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar.